Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Nurdiana. Saya Vidya Fiana Modanti. Saya Yuli Triani. Kami akan menjelaskan tentang akuntansi piutang, dimulai dari Vidya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan istilah piutang yang mengacu pada jumlah jatuh tempo dari tahun ke tahun individu dan perusahaan. Piutang adalah klaim yang diharapkan dikumpulkan secara tunai. Pengelolaan piutang merupakan hal yang sangat penting untuk aktivitas perusahaan. Pengelolaan piutang juga merupakan aktivitas penting untuk menjual barang dan jasa piutang dan berhutang. Piutang penting karena mewakili salah satu aset perusahaan yang paling liquid. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis piutang. Ada piutang usaha, ada piutang wesel, dan piutang-piutang lain. Untuk piutang usaha, ada pengakuan piutang usaha penilaian, disposisi piutang wesel, dan penilaian piutang usaha. Selanjutnya, ada tipe-tipe piutang, yaitu account receivable, yaitu jumlah yang dibayarkan customer sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Not receivable, yaitu klaim yang didasari oleh instrumen kredit yang secara resmi diterbitkan sebagai bukti piutang. Yang terakhir yaitu ada other receivable, yaitu piutang non-dagang, bunga, pinjaman kepada pejabat perusahaan, uang muka kepada karyawan, dan pengembalian PPh. Selanjutnya ada recognizing account receivable, yaitu services organization records a receivable when it performs service an account. Yaitu ada 3 isu utama: pengakuan piutang usaha, penilaian piutang usaha, disposisi piutang usaha. Pengakuan piutang usaha atau recognizing account receivable. Selanjutnya ada soal latihan. Yang dimaksud di sini 2/10 adalah 2% diskon untuk pembayaran dalam waktu 10 hari dan jumlah penuh yang harus dibayar waktu 30 hari. Jadi 2/10 dan N/30 itu maksudnya yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Terus dapat sales return karena dia meratur barang dagangannya. Account receivable 1.000 di debit dan sales revenue-nya di kredit 1.000. Sesuai sama yang dituliskan oleh jurnal di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yuli Triani. Following of account receivable. Metode perlakuan piutang tetap tagih. Itu ada piutang usaha dilaporkan sebagai aset pada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, piutang usaha dilaporkan sebesar jumlah yang diharapkan dapat ditagih atau diterima pembayarannya oleh perusahaan. Yang ketiga, penjualan kredit mengakibatkan timbulnya risiko piutang tak tertagih. Yang keempat, penilaian piutang bisa saja menyulitkan karena piutang yang tak tertagih belum diketahui sehingga harus diestimasi. Metodenya itu ada direct write-off atau penghapusan langsung dan metode cadangan. Untuk metode penghapusan langsung secara teoritis tidak mempertemukan biaya dalam pendapatan. Yang kedua, piutang tidak dinyatakan dengan nilai realisasi neto. Yang ketiga, tidak diterima dalam praktik pelaporan keuangan. Kedua itu metode cadangan. Kerugian piutang diestimasi. Yang pertama, lebih baik dalam hal mempertemukan biaya dengan pendapatan. Piutang dinyatakan dengan nilai realisasi neto sesuai dengan IFRS. Terus ada contohnya.
Berikut ada contoh allowance method for uncollectible. Ilustrasinya itu pada tahun 2011, penjualan kredit Hansen Furniture mencapai 1.200.000. Dari jumlah tersebut, sejumlah 200.000 belum tertagih hingga 31 Desember. Manajer kredit Hansen Furniture mengestimasi 12.000 dari penjualan sejumlah 200.000 yang belum tertagih tersebut tidak akan tertagih. Jurnal penyesuaian untuk mencatat estimasi tersebut ada bad debt expense 12.000 dan allowance for the full account 12.000. Jadi untuk ringkasan following account receivable itu menekankan estimasi biaya, bad debt expense, saldo akun cadangan diabaikan. Yang kedua, mempertemukan biaya dalam pendapatan. Percentage of receivable approach. Proses menghasilkan penilaian piutang yang lebih akurat pada laporan posisi keuangan atau neraca. Estimasi bisa dibuat lebih teliti dengan analisis piutang menurut waktu dan saldo akun cadangan diperhitungkan, biaya hanya efek sampingnya. Kemudian untuk selanjutnya ada disposing of account receivable atau disposisi piutang usaha. Perusahaan bisa saja menjual piutangnya karena dua alasan utama. Yang pertama, piutang mungkin menjadi satu-satunya sumber kas yang dapat diharapkan. Yang kedua, penagihannya memakan waktu dan biaya yang besar. Selanjutnya itu ada penjualan piutang atau sale of receivable. Faktornya itu ada 3. Yang pertama, membeli piutang dari perusahaan dan kemudian menagih pembayarannya secara langsung dari customer. Selanjutnya, biasanya memungut komisi kepada perusahaan yang menjual piutangnya. Yang ketiga, besaran komisi antara 1-3% dari jumlah piutang yang dibeli. Selanjutnya ada disposing of account receivable atau penjualan kartu kredit. Retailer memperlakukan penjualan dengan kartu kredit sama dengan penjualan tunai. Yang pertama, retailer harus membayar fee kepada penyedia layanan kartu kredit antara 2-4% sebagai biaya pemrosesan transaksi. Selanjutnya, retailer mencatat penjualan dengan cara yang sama seperti penyetaraan cek dari penjualan tunai. Saya akan menjelaskan tentang note receivable. Wesel atau surat sanggup adalah janji tertulis untuk membayar uang sejumlah tertentu atas permintaan atau pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan. Wesel digunakan untuk ketika seseorang atau perusahaan meminjamkan uang. Yang kedua, ketika jumlah transaksi dan periode kredit telah melewati batas nominal. Dan terakhir, sebagai penyelesaian piutang usaha. Bagi pihak terbayar atau pay, wesel merupakan piutang, tapi bagi pihak penerbit atau maker, wesel merupakan utang, seperti contoh dalam gambar. Menghitung tanggal jatuh tempo. Jangka waktu wesel dinyatakan dalam bulan atau hari. Rumusnya face value of notes dikali annual interest rate dikali time in terms of 1 years sama dengan interest. Pengakuan piutang wesel. Contoh soalnya, Calhoun Company menerbitkan wesel 1.000 untuk 2 bulan. 12% sebagai penyelesaian utangnya yang telah melewati batas waktu faktur. Wilma Company membuat jurnal tersebut untuk mencatat penerimaan wesel tersebut. Maka didapatkannya adalah notes receivable di debit 1.000 dan account receivable di kredit 1.000 karena adanya utang yang telah melewati batas faktur selama 12%. Penilaian piutang wesel seperti halnya piutang usaha, wesel jangka pendek dilaporkan sebesar cash atau net realizable value. Estimasi cash
realizable value, serta bad debt expense untuk wesel dilakukan dengan cara yang sama seperti untuk piutang. Allowance for doubtful account adalah kontra akun piutang wesel dan piutang usaha. Disposisi piutang wesel. 1. Wesel bisa dipegang oleh pihak terbayar hingga tanggal jatuh tempo. Yang kedua, pihak pembuat wesel bisa saja gagal bayar sehingga pihak terbayar harus melakukan penyesuaian akun terkait. Dan yang ketiga, pemegang wesel bisa juga mempercepat pemerolehan kas dari wesel dengan cara menjualnya. Disposisi piutang wesel. 1. Honor of notes receivable atau wesel terbayar lunas. Wesel terbayar lunas atau honor jika pihak pembuatnya melunasi wesel pada tanggal jatuh tempo. Dan yang kedua, dishonor of notes receivable atau wesel tak terbayar lunas, yaitu wesel tak terbayar lunas, wesel yang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo. Wesel tak terbayar lunas tidak bisa dipertukarkan. Selanjutnya adalah statement presentation and analysis. Penyajiannya itu, pertama, sebutkan jenis-jenis utama piutang, baik di neraca ataupun di catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, laporkan piutang yang pendek dalam kelompok aset lancar. Yang ketiga, sajikan jumlah kotor piutang serta cadangannya. Itu untuk yang statement of financial potential. Dan yang untuk income statement, dia itu pertama laporkan biaya rugi piutang dan biaya layanan kredit sebagai biaya penjualan. Dan yang kedua, laporkan pendapatan bunga dalam kelompok atau pendapatan lain-lain dalam seksi non-operation. Jadi di sini saya mau menjelaskan gimana rumus dari statement presentation and analysis. Dia itu net credit sales dibagi average net account receivable sama dengan account receivable turnover. Rasio perputaran piutang usaha digunakan untuk satu, nilai likuiditas piutang, dan yang kedua, menghitung berapa kali rata-rata perusahaan menerima pelunasan piutang selama satu periode. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.